Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho Efyudo, Didik Supriyanto, Haris Jauhari, kami membicarakan soal petisi atau apa namanya yang forum general itu? Namanya resminya pernyataan. Pernyataan. Tapi sebetulnya itu tuntutan. Tapi isinya tuntutan. 8 tuntutan dari para jenderal yang antara lain adalah memakzulkan, bukan ya? Termasuk kategori. Poin terakhir itu memakzulkan atau apa? Mengganti atau bagaimana itu? Memberhentikan wakil presiden Raka Buning Raka. Tapi kayaknya Raka Buning nggak sebut nama. Tapi kan kita cuma punya satu wakil presiden. Ya itu orang. Itu ringkasnya mereka minta wakil presiden dipecat begitu kan? Dengan alasan tadi kan bahwa prosesnya dulu bermasalah kan gitu. Ya gini lah, ini soal apakah Gibran atau tidak Gibran, kan ada yang setuju ada yang tidak setuju. Boleh dong. Boleh dong, pendukung Gibran harus. Iya, pendukung Gibran juga harus bersuara dong, ya kan? Mungkin lu kan yang ahli pemilu, lu bisa jelasin ini bagaimana tutorialnya. Tutorial emang bisa. Seorang wapres dalam sistem sekarang ini diberhentikan tanpa ngutak-atik presiden. Karena waktu pemilihan sepaket. Iya, waktu pemilihannya memang sepaket ya. Jadi presiden dan wakil presiden dalam satu surat suara dan dicoblos sekali aja. Sekali aja. Tapi kayaknya kita pernah bahas ya di pasal 7A itu ya, kan mendingan inilah urutan tuh gimana? Ya makanya dari pasal 7A dulu. Pasal 7A itu presiden dan atau wakil presiden bisa diberhentikan. Nah, apa syarat-syarat diberhentikan itu? Satu, ya, baca aja di biar oh iya, jangan sampai ini tutorial. Sebentar. Ya, baca. Ya. Jadi presiden dan atau wakil presiden bisa diberhentikan apabila melakukan pelanggaran hukum atau tidak memenuhi syarat lagi. Jadi ada dua, pelanggaran hukum, artinya yang sekarang mereka melakukan pelanggaran hukum atau tidak memenuhi syarat lagi. Waktu mendaftar itu kan ada syarat-syarat. Kalau syaratnya itu tidak terpenuhi, terbukti tidak terpenuhi, dia bisa diberhentikan. Walaupun misalnya, sudah dilantik. Ya walaupun sudah ya. Misalnya, kok terbukti ijazah SMA-nya palsu. Karena kan syarat minimal ijazah SMA. Atau dia kan syarat minimalnya kan 45 tahun berdasarkan putusan MK yang baru kan. 45 tahun. Tapi ternyata terbukti aktenya palsu. Akte kelahirannya. Nah, itu bisa. Tidak memenuhi syarat lagi. Atau yang lebih ekstrim deh. Kan syarat nomor pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan bahwa saya bertakwa Tuhan yang bla 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 gitu. Tapi ternyata ada orang-orang di sekitarnya, oh enggak ini, orang ini ateis. Buktinya ini, itu bisa. Tidak memenuhi syarat. Nah. Menurut lu Gibran memungkinkan begitu? Ya mungkin saja. Bisa. Oh ya kalau ijazahnya bisa dipalsukan. Bapaknya sedang menghadapi tuduhan ijazah palsu. Kan ada pepatah apa namanya? Iya. Buang nggak jauh dari. Ya itu kita abaikan aja. Itu tadi tidak memenuhi syarat. Yang kedua melanggar hukum. Ini yang memang terjadi pada saat yang bersangkutan menjabat. Satu, pengkhianatan terhadap negara. Kedua, korupsi. Ketiga, penyuapan. Keempat, tindak pidana berat lainnya. Dan kelima, perbuatan tersebut. Apa tuh? Tindak pidana berat lainnya itu apa itu? Nah, kalau yang korupsi kita tahu ya. Enggak, perkirakan aja nih. Lu kan gua perkirakan. Yang berat-berat kita tuh ya, korupsi. Narkoba. Narkoba itu termasuk berat. Iya. Pencurian. Pembunuhan. Kelihatannya lu seperti di Bolt itu ngomong narkoba. Agak lain ini ekspresinya jadi. Gosipnya begitu. Ya, terus. Artinya kalau sekarang ini atau saat menjabat ini terbukti atau diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, maka kemudian kita belajar soal prosedurnya, tata caranya, atau tutorialnya bagaimana memecat
wakil presiden gitu. Yang manapun. Yang manapun. Pokoknya ya. wakil presiden. Di Indonesia. Pertama, DPR menuduh tadi bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi syarat lagi. Itu pertama. Harus dalam bentuk menuduh. DPR-nya dulu menuduh itu tuduhan itu harus disetujui oleh 2/3 hadir dan 2/3 setuju. Yang hadir. Jadi sepakat. Mereka sepakat bahwa 2/3 dari 2/3. Iya, 2/3 hadir, 2/3 setuju. Diketok di paripurna kan? Nah, tuduhan itu kemudian dibawa ke MK. Jadi tunggu balik lagi. Jadi 2/3 dari 2/3 yang hadir. Anggota DPR yang hadir. Ya, jadi persoalan berapa partai? Enggak ada soal itu. Jadi harus lewat pleno ya. Jadi 58 kan anggota DPR 580. Hadir 2/3. Hadir 2/3. Setelah diputuskan, kalau aklamasi kan pasti semua. Tapi kalau misalnya harus voting, ya 2/3 dari 2/3 dari hadir itu. Oke. Tuduhan itu kemudian dibawa ke MK. Ya. MK memeriksa dan Majelis Konstitusi. Iya, Mahkamah Konstitusi. Ya. MK memeriksa dan menyidangkan maksimal dalam 90 hari sudah harus putus. Kalau putusannya itu terbukti, membenarkan, maka DPR akan membawa ke MPR. Artinya MK mengatakan tuduhan dari DPR terbukti. Artinya benar. Karena itu kemudian berdasarkan putusan MK tadi, DPR membawa ke MPR. Karena menurut Undang-Undang Dasar yang bisa memberhentikan wakil presiden dan atau wakil presiden itu MPR. Ya. Nah, di MPR syaratnya harus dihadiri 3/4 anggota MPR. Anggota MPR itu kan DPR plus DPD. DPR 580. DPD-nya berapa sekarang? 170. 170 karena tambah 4 provinsi baru kan. Nah, dari 3/4 yang hadir itu 2/3 harus setuju. Begitu 2/3 setuju, ya udah berhenti dia. Karena kan diputuskan, ya berhenti. Itulah. Jadi kita kira-kira ketika DPR mengusulkan kepada MK, MK memeriksa kasus ini, jadi harus jadi saksi ahli. Kalau ahli MK, langganan MK ini. Nggak usah nunggu dia jadi dokter. Lama. Masih proses awal lagi. Baru daftar jadi dokter. Jangan mendekti hakim. Jadi gitu prosedurnya atau tutorialnya kalau mau memberhentikan wakil presiden dalam politik. Yang gue belum lihat adalah ini kan itu tata cara memberhentikan presiden. Gue tidak melihat misalnya peran polisi di situ. Padahal kalau ada pelanggaran hukum, kan itu pelanggaran hukum menurut DPR. Menurut DPR sudah cukup. Tidak perlu pakai ada polisi. Tidak perlu. Udah cukup. Jadi DPR berdasarkan perdebatan mereka, bukti-bukti versi mereka, udah cukup. Karena yang membuktikan nanti adalah MK. Ya, kalau lu yang waktu itu jadi wapres dibegitukan oleh DPR, lu nggak perlu minta polisi bikin surat SKCK. Gue juga udah nggak percaya sama polisi. Oh iya. Jadi nggak akan ya. Jadi makanya kan berbagai macam gosip yang menerpa wakil presiden itu sebetulnya sudah cukup buat DPR untuk membawa ke MK. Dengan catatan itu tadi 2/3 dari 2/3 sepakat gitu. Jadi kan ini proses politik, jadi tidak perlu. Keputusan politik. Politik ya. Dibawa ke ranah hukum karena Majelis Konstitusi kan lembaga hukum. Lembaga hukum. Cuman kan proses pembuktian di MK kan beda dengan pidana peradilan lembaga pidana. Hukum politik. Iya. Jadi ya ini kalau kita melihat kan dalam politik itu kan ini bisa terjadi dengan mudah, bisa juga terjadi dengan susah atau bisa tidak terjadi, kan gitu ya dalam politik. Nah sekarang kalau dari aturan-aturan itu tutorialnya itu kan MK itu punya waktu 90 hari. Tapi bisa juga dia putuskan dalam waktu hanya 1 jam. Enggak lah kalau 1 jam ya 1 hari lah. 1 hari paling lama 1 hari meskipun sidangnya 1 jam di dalam 1 hari kan bisa terjadi kan. Artinya
kalau kita melihat waktunya dari proses awal nih tutorial ini ya sampai ke keputusan MPR pecat wakil presiden berapa lama? Ya, paling singkatnya. Ya paling singkat sih saya kira 30 hari lah. Lamaan enggak tuh? Enggak lah. Sekali masa tanam lah. 3 bulan 4 bulan selesai. Ini yang gini, yang agak lama ini proses meyakinkan di antara partai-partai di DPR. Kalau itu proses itu selesai, udah langsung sidang paripurna itu kan. Ya. Begitu sidang paripurna memutuskan tuduhan itu untuk dibawa ke MK, itu akan cepat prosesnya. Jadi kan Pak Presiden tentu udah tahu lah, kan ini bukan barang susah ini, 30 hari juga bisa selesai kan begitu kan kalau menurut keinginan dia nih, keinginannya. Tapi bisa juga lama. Ya. Bisa juga lama. Ya. Paling lama 90 hari itu. 90 hari kan di Mahkamah MK. Konstitusi, di MK. Ini kita berasumsi keputusannya adalah benar oleh MK. Kemudian MPR bersidang, MPR menyatakan... Kalau paling lama ya saya kira setahun, karena kan MK itu minimal setahun harus, MPR bersidang minimal sekali dalam setahun. Ya. Kan. Cuma masalahnya kan MPR tidak punya masa sidang, jadwal masa sidang seperti DPR punya masa sidang. Kan berdasarkan permintaan. Sehingga memang itu, ya berdasarkan permintaan. Nah sekarang yang gue tanya, sidang di MPR atau rapat atau sidang? Sidang. Sidang DPR itu harus berupa sidang istimewa atau sidang biasa? Kayaknya sekarang nggak ada deh istilah istimewa enggak di undang-undang yang baru ya, di undang-undang dasar yang baru. Ya sidang aja. Cuman di situ ada ketentuan minimal sekali dalam setahun. Lu pertanyaan lu tuh untuk kepentingannya tuh mau nguji dia. Untuk jangan-jangan dia sarjana hukum. Jangan sampai ya misalnya nih 3 bulan selesai, habis itu nunggu sidang MPR. Tapi ini kan sekalian nguji dia aja. Ya kan bener nggak dia ahli pemilu paling top ya kan? Kan gini, anggota MPR itu kan terdiri dari anggota DPR dan DPR. Kalau 2/3 anggota DPR sudah menuduh dan kemudian dibenarkan oleh MK ya otomatis jalan lah gitu. Tapi harus dari DPR, nggak bisa dari DPD. Nggak bisa. DPD kan sidang aja nggak bisa sampai nggak bisa. Bahkan ketentuan kita dibatasi kan jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 dari jumlah anggota MPR kan gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya seluruhnya itu kumpul DPR tanpa DPD udah bisa kan? Itu tutorial. Menurut dia kalau ahli pemilu ini ngomong kayaknya gampang sekali ini menjatuhkan atau memecat wapres ini gampang sekali ini. Kelihatannya kalau dia ngomong. Harapan lu? Lihat peta DPR. Lihat peta MPR dan DPR. Ini menarik nih. Kalau gitu kita bahas setelah ini petanya bagaimana ya kan? Nah, kita bahas sendiri. Lu ganti baju dulu. Pak Presiden terima kasih, akan kita bahas petanya setelah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.